sambil kita mulaikan Bu I. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau lihat dari wajahnya itu saya tidak baru nanya kabar lagi, tetap alhamdulillah baik semuanya itu. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya Bu I. Sehat semuanya, rezekinya lancar, dan yang penting adalah diterima seluruh pahala puasanya Bu I. Amin. Karena itu masih ada bulan Syawal, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Jadi mudah-mudahan puasa kita semuanya, segala hilap kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal kita semuanya diterima Bu I. Amin ya rabbal alamin. Berbicara bulan Syawal yang sebetulnya adalah bulan setelah bulan puasa atau bulan Ramadan, yang mana kira hujan, bukan gasam. Jadi bulan Syawal adalah bulan setelah Ramadan, yang mana sebetulnya ada gambaran bagaimana sebetulnya ibadah kita di bulan puasa. Jadi di bulan Syawal itu ada nak kita merasa bahwa amal puasa kita kena terima Bu? Bolehkah kita merasa amal puasa kita kena terima? Andawi. Cuman ulama ada memberikan ciri-cirinya. Paling enggak dia ada 3. Kata ulama kan. Pertama kita rasa tenang Bu. Tenang aja ketika amal laka puasa itu rasa tenang, perase, dan banyak susahnya, rasa banyak sukanya. Ia adalah bagian daripada sebetulnya ciri-ciri amal kita kada terima di bulan puasa. Yang kedua, nambah amalan kita. Nambah amalan kita dalam arti apa? Kalau di bulan-bulan yang lalu atau bulan puasa kita ngerajakan yang wajib tolen, di bulan Syawal laka puasa adalah nambahnya dengan amal-amalan baru yang lain. Misalnya ada dah tambah sholat sunnahnya, kan? Atau ada yang puasa sunnahnya yang 6 hari di bulan Syawal. Ada ke Bu yang ngerajakan Bu? Alhamdulillah ada. Mudah-mudahan yang dikerajakannya yang 6 hari bulan Syawal nang, bukan puasa berturut-turut 2 bulan ya no. Ya Ustaz saya di sun. Kalau puasa 2 bulan berturut-turut kan artinya offside di waktu bulan puasa ya kan seperti. Tapi apapun ya, segala amalan yang kita lakukan, kalau kita harapkan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ia akan jadi yang paling bernilai kalau seandainya kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang ingin saya sampaikan tadi, erat kaitannya dengan materi kita hari itu, yaitu tentang rezeki. Kan mungkin kita selama itu aktivitas kita disibukkan dengan selain ibadah,
salah satu yang menjadi kesibukan kita adalah rezeki. Cari rezeki. Cari nafkah untuk keluarga atau cari rezeki. Ternyata rezeki itu dapat dikelompokkan, Bu. Jadi ternyata rezeki bukan hanya sekedar harta. Paling tidak kata ulama ada 4 macam rezeki. Pertama ada rezeki harta, Bu. Siapa sih yang daan suka dengan harta? Siapa yang daan perlu dengan harta kan? Harta itu bagian daripada keperluan kita. Dengan harta kita bisa memenuhi keperluan dasar kita. Kita bisa makan, kita bisa beli pakaian, kita bisa beli kendaraan. Ia fungsinya harta dan ia rezeki. Ternyata menurut ulama Syekh Mutawalli Al-Sya'rani mengatakan bahwa harta itu hanya tingkatan terendah dari rezeki, Bu. Harta adalah bagian dari tahta paling rendah kelasnya dalam level rezeki. Rezeki yang level bawah lah udah. Ngape tangganya? Tahu ke, Bu, jawabannya, Bu? Kenapa harta dikategorikan rezeki kelas bawah? Tahu ke, Bu? Nah, alasannya kenapa harta disebut sebagai rezeki paling bawah kelasnya ialah karena harta itu bisa dimiliki satu oleh orang beriman, kedua orang yang tidak beriman pun bisa memilikinya. Orang Islam bisa memiliki harta, orang non-Islam pun bisa memiliki harta. Ialah kenapa dikatakan bahwa harta itu kelasnya paling bawah. Dan tambahan lagi, harta itu 2 cara bisa carinya. Bisa dengan cara halal, dengan cara-cara yang baik, atau malah bahkan dengan cara-cara yang tidak halal pun bisa. Nah, jadi harta yang dikategorikan tadi sebagai rezeki paling rendah tingkatannya tadi, ya karena ialah tadi dengan berbagai macam dinamika untuk memperolehnya, berbagai macam cara untuk memperolehnya. Nah, jadi bukan harta yang tidak perlu. Laka itu malas aku nak bagi kumi. Soalnya kan. Ya harta paling rendah ya, tidak bisa. Harta itu bagian daripada yang penting dalam hidup. Cuman levelnya tadi gara-gara dia sangat rentan dicampur dengan hal-hal yang tidak rentan dengan hal yang antara boleh dengan tidak boleh, beriman dan beriman sami aja, orang sami-sami dapat. Bahkan kalau kita lihat sekarang, Bu, mohon maaf misalnya kan, mana kaya, secara agama aja misalnya, mana kaya orang yang non Islam dengan orang Islam. Nah, kalau nak kita lihat hartanya, jelas kan, samping-samping kita pun nampak bayangannya kan. Cuman ialah harta. Padahal tapi ya harta dunia yang nampak. Kalau harta yang tidak nampak orang Islam jelas lebih kaya. Misalnya sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih mulia dari dunia dan segala isinya. Ya harta yang disimpan di sini. Oleh sebab marilah kita selalu istiqomah meraih harta baik yang harta dunia dengan cara-cara yang baik, bahkan untuk nimbun harta akhirat kita. Nah, bagaimana harta dunia itu bisa bernilai baik? Ya salah satunya tadi, kalau harta yang kita peroleh dengan cara yang baik, kita sedekahkan, kita infakkan. Ya melekat ya kebaikannya ya. Ya kan walaupun tadi dikatakan levelnya rendah, tapi kalau kita jadikan fasilitas kita untuk menambah keimanan kita, untuk bantu orang lain, insya Allah akan memuliakan kita. Maka pesannya adalah
usah nak kita jadikan harta itu sebagai tujuan hidup. Artinya tujuan kita itu mengumpulkan harta tolen. Jadi caranya pun tidak lagi peduli kita mah. Dan ingat lagi mana cara yang baik, cara yang dan. Oleh sebab ya harta itu digunakan untuk sarana menuju kebaikan. Dapat harta, dapat rezeki berupa harta digunakan untuk sedekah, digunakan untuk berinfak, digunakan untuk beribadah. Sekali lagi hartanya bukan tidak perlu. Bahkan ulama-ulama besar gitu dulu, ada yang tempat dia belajar macam gitulah misalnya gitu. Dia pakai permadani mahal, bajunya pakai baju yang bagus, sama dengan baju raja dia ngajari orang. Nah, ya kan saya anti Bali. Nah, jadi artinya di sini harta ya perlu sesuai dengan kondisinya, gunakanlah dengan cara-cara yang baik. Karena apa Bu? Harta itu ada hisapnya kalau udahan kita gunakan dengan cara-cara yang benar. Satu, ada Rasulullah SAW bersabda, kedua kaki seorang manusia atau hamba tidaklah beranjak dari tempat hisapnya pada hari kiamat, sehingga ia ditanya mengenai 4 hal. Satu, umurnya digunakan untuk apa? Umurnya dihabiskan untuk apa? Yang kedua, jasadnya digunakan untuk apa? Umurnya dihabiskan untuk apa? Misalnya kan untuk macam kita mudah-mudahan Bu kita menghabiskan umur dengan hal-hal yang baik kan seperti itu. Kita pagi sholat atau kita jadikan sholat, nunggu sholat dia bagian dari tujuan hidup. Kalau pagi kumi aku nak nunggu sholat tuh ya lah kak nunggu zuhur nun. Misalnya kan seperti itu. Ia adalah bagian daripada bagaimana pikiran kita selalu tertuju kepada sholat. Dan yang kedua juga, betapa bahagianya kita kalau seandainya kita istiqomah ngaji seperti itu. Jadi tujuannya diniatkan untuk belajar Al-Quran. Yang lebih-lebihnya pun boleh juga untuk saling membantu. Karena apa Bu? Ulama ada menyebut Bu, di alam kubur nanti, di alam kubur nanti kan dapat pertanyaan semuanya. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Pertanyaannya bukan bagai biasa, bagai nak kita ahli siapa nabimu, andaan gaya, tapi yang nanya kita dah level dah, bukan manusia kan, malaikat kan seperti. Dan suaranya keras. Nah, ulama mengatakan bahwa orang yang menjaga sholat dengan ngaji, orang yang jaga sholat dengan ngaji selama hidupnya, disebutkan bahwa dia dan perlu jawab ya Bu. Dan perlu dijawab ya. Karena suakan kita mendengar riwayat bahwa di alam kubur nanti kawan kita kan sesuai amalan kita. Ada yang baik kawannya, ada yang bewangi, cantik atau ganteng kan, ada yang ngawani karena amal dia bagus di dunia. Dia juga sebaliknya. Nah, orang yang menjaga sholat, menjaga bacaan Quran seumur hidup, dikatakan dalam riwayat dia bahwa dia tidak perlu jawab dia. Kawannya yang jawab, wahai Tuanku, kata yang jaga, usah dah nak jawabnya, kami aja. Karena selama hidup engkau telah menjaga kami, yaitu sholat dan bacaan Quran tadi. Ya mudah-mudahan kita bagian daripada ya Bu. Cuman ialah tadi yang kita cari adalah di dunia itu ridho Allah. Kita sholat, kita ngaji, harapannya bukan surga tapi ridho Allah dulu. Ridho Allah. Bonusnya adalah surga. Nah seperti itu. Rezeki yang kedua adalah tadi ada 4 disebutkan. Pertama tadi adalah harta, yang kedua kesehatan Bu. Nah itu rezeki yang besar sekali nilainya ternyata. Kesehatan adalah nikmat yang luar biasa. Dengan sehat kita bisa melakukan banyak kegiatan dan ibadah. Betul nak Bu? Sakit pala mantak sami kan, dibawa ruku pun dah nyot ya kan. Dibawa sujud gaya juga kan. Sakit mate dibawa sujud rasanya nak tilapas ya jadi gaya mate kan seperti ya. Nah oleh sebab iya sehat ia adalah rezeki yang sangat
besar nilainya. Orang yang sakit tidak bisa menikmati hartanya. Betul nggak, Bu? Misal duit kita banyak tuh tapi kita kena penyakit gula. Anda dapat minum air manis, Anda dapat bahkan makan nasi pun biasa kena sadangnya, kan seperti ya. Kayak juga misalnya mohon maaf darah tinggi misalnya kan, dan dapat makan daging banyak sedikit, kolesterol bisa makan. Ia adalah bagian suatu gambaran bagi kita bahwa harta masih kalah nilainya dengan kesehatan. Kayak juga badan orang sehat, nak ngape-ngape biarpun harta hidup sederhana nyaman tolen. Mun badan sehat, gulai miding masuk, ya kan? Sambal belacan masuk, ikan masing masuk. Artinya Bu, selera ya luas, ke hati ke. Nak diberi ayam masuk, kan seperti ya, dimasuk daging masuk. Maka ngampak jambu manta bisa, karena gigi dan sakit. Yalah nikmatnya sehat. Jadi diberi kondisi ekonomi atau harta yang sederhana aja, karena badan kita sehat, kita bisa menikmati. Bisalah disimpulkan bahwa kesehatan itu lebih besar nilainya daripada harta. Oleh sebab Bu, kalau bisa jangan ngorbankan kesehatan untuk ngajar harta. Seperti kalau waktunya tidur kan seperti Nah, sehat itu ada diingatkan Rasulullah dalam hadisnya bahwa nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nas. Artinya ada dua nikmat yang kadang manusia lupa, kata Nabi kita, yaitu as-sihah wal faragh. Artinya nikmat sehat tadi dengan waktu luang kita. Kadang kita dengan kesehatan jangan sampai melupakan ibadah. Juga dengan waktu luang jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang sifatnya yang sia-sia kan seperti Bu. Dan yang tidak penting, maksud saya yang tidak kalah pentingnya adalah rezeki selanjutnya adalah rezeki anak Bu, anak yang soleh. Anak yang soleh itu tidak semuanya orang dapat Bu. Bahkan ada anak yang menjadi ujian bagi orang tuanya baik-baik, anaknya yang menguji dia, menguji kesabarannya. Di mana saya tahu, saya nonton di Indosiar. Dia contohnya. Dan mungkin ada di dunia seperti dan selanjutnya yang penting adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat banyak Ibu. Salah satunya kalau kita ngaji gitu. Kita mengingatkan panjang pendeknya ngaji, atau bagi misalnya bagi resep makanan pun boleh. Tapi usah nak nulis resep makanan sembarangan Bu. Misalnya di buku nikah ada yang nulis Bu. Di Facebook lama itu ada orang nulis di buku nikahnya untuk balik catatan catatan keterangan di buku nikah, ditulisnya resep lapis kacang. Dia di buku nikah Bu. Mungkin kali permintaan pertama lakinya kalau buatkan nikah bulan puasa kalau kayak kan nih. Kalau buatkan kami habis kacang ditulis bininya belum dapat buku kan. Seperti oleh sebab ilmu bermanfaat tuh luas. Silakan ibu-ibu lebih tahu entah di mana yang murah belanja, pun dah ilmu bermanfaat Bu. Ya kan.
Di mana yang senang cari barang itu, di-sharing ke ibu-ibu, ya pun bagian daripada ilmu yang bermanfaat. Di mana mali sajadah yang bagus sih? Nah, misalnya kan, di toko itu selama dipakai sajadah ya kebaikannya melekat. Ya kan bagian daripada ilmu yang bermanfaat. Tapi lagi yang lain kan seperti ngajari anak ngaji atau mengingatkan keluarga kita untuk ibadah dan sebagainya, ya bagian daripada ilmu yang bermanfaat. Bantar Bu I, nampaknya Ibu belah dan masuk, saya alih tuh ya. Bentar lo. Anti apa Bu? Ya, anak tuh be. Untuk laporan saya nang tuh. Nah. Singanti. Nah. Di betul ya. Mungkin udah sering kita dengar tadi ada 3 hal idza matabnu adab in qatu amaluhu illa min salas sadaqatin jariyah aw ilmun yantafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Artinya kalau kita meninggal nanti Bu, yang tinggal ya ada 3 nang. Sedekah jariyah kita, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang berdoa untuk kita. Nah, jadi selama kita hidup tuh marilah kita ikhtiarkan hal-hal yang baik ya. Baik ya sedekah jariyah, terus memberikan kebaikan berupa ilmu kepada berbagi ilmu kepada orang, ilmu-ilmu yang baik, dan terus mendidik anak kita selama bisa kita upayakan agar dia minimal ingat kepada kita, doakan kita waktu sholat. Nah, yang terakhir, tingkatan rezeki yang keempat tuh yang paling tinggi adalah ridhonya Allah. Itu rezeki juga Bu. Puncak dari segala rezeki adalah ridho Allah. Mundah ridho Allah, maka hidup kita akan penuh dengan keberkahan. Hati kita akan tenang, langkah kita akan ringan, dan ujian akan terasa lebih mudah dihadapi. Ya tadi yang kembali saya jelaskan bahwa sebetulnya kalau laka bulan puasa kita rasa enteng, jalani hidup rasa sian susahnya. Ya artinya puasa kita, ibadah puasa kita selama bulan Ramadan ya diterima oleh Allah. Gaya juga Bu, kalau seandainya kita laka melakukan apa misalnya kan, entah laka sholat, rasa ringan, rasa perase, iyalah kata ulama bahwa salah satu tanda Allah ridho kepada kita adalah ringan rasanya kita Bu. Hati kita ringan, perase kita ringan, rasa hilang beban hidup. Biarpun saya yakin nanti sudah merasanya kan, dah laka mari anak duit, laka senyum laki misalnya kan. Ya, kalau ringan rasanya ya nanti bagian daripada ridho Allah yang turun kepada kita. Jadi kesimpulannya adalah bahwa rezeki itu bukan berapa banyak yang kita punya Bu. Harta bukan tentang berapa banyak yang kita punya, tapi tentang sejauh mana rezeki kita itu bisa mendekatkan kita kepada Allah. Ya kan? Karena Bu sejatinya rezeki kita itu udah ada takarannya semuanya. Udah ada takarannya, cuman kita diusahakan untuk mengikhtiarkannya. Kita naan perlu susah karena udah diatur, tapi dan juga boleh naan dicari. Ayolah dari rezeki kita tadi. Tidak ada satupun makhluk di bumi melainkan Allah telah menjamin rezekinya. Bukan hanya manusia Bu. Mun bahasa orang gek dolok, bahasa orang tua gek dolok, ulat dalam batu ya pun dia rezekinya. Seperti itu. Jadi mungkin ini aja Bu yang dapat saya sampaikan. Terakhir
ada semacam kata-kata mutiara dari seseorang mengatakan bahwa setelah aku sholat duha untuk bahasanya meluaskan rezekiku, aku baru tahu bahwa katanya rezeki yang paling besar sebetulnya sholat duha ya katanya. Nah, artinya mungkin kita suah terlintas bahwa rezeki rasa sampik sholat duha lah kita mudah-mudahan dibukakan itu rezeki. Tanpa kita sadar ternyata sholat duha lah rezeki yang paling besar. Apa kata ulama? Yang paling berharga di dunia itu kalau ketika kita dah mati, kita di alam kubur atau bahkan di akhirat, yang paling berharga, yang paling kita salurkan adalah sujud kita kepada Allah. Nah, si anjak masih nak buktikannya stok bui. Nah, sadolok lah kita mudah-mudahan nak nambah-nambah aja lah sujudnya dulu kan. Misalnya ya Ustaz ada ya kan ya Bapak kalau suruh buktikan ya nusa dulu. Kalau ya udah omongan ulama, udah ada riwayatnya, tinggal kita yakini aja seperti itu. Ya aja Bu yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih Bu atas perhatiannya, atas kehadirannya, walaupun menguras waktunya mungkin untuk anak-anak, untuk keluarga di rumah pada hari itu. Ya mudah-mudahan lah kita dapat pahala berdiam di masjid Bu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan Bu, boleh disampaikan 1 atau 2 pertanyaan. Mun pertanyaannya dan barat, langsung kita jawab. Mun barat, bak balik jadikan PR. Ada ke Bu pertanyaannya Bu? Artinya mun sehat nak ajak PAP Dudi kita sambung lagi.